Ibu. Selamat ya, silakan duduk. Ya, sama. Gimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Jadi Tia mengabari Ibu ya. Kalau boleh tahu ada apa ya Tia mengabari Ibu? Kayaknya belakangan ini Tia merasa kesulitan belajar Ibu. Jadi saya cuma konsul sama Ibu. Baik. Jadi Ibu mendengar bahwasanya Tia lagi mengalami kesulitan belajar ya. Sebelum kita masuk ke cerita yang lebih dalam, Ibu mau nanya dulu nih, dia udah tahu belum apa itu konseling? Kurang lebih kayak udah tahu dulu. Boleh tahu pemahaman dia apa itu konseling? Menurut dia konseling itu kayak pemberian bantuan itu Bu, oleh konseling kepada klien. Konseling kepada klien. Oke baik, benar ya. Sedikit Ibu luruskan. Benar yang dia katakan bahwa konseling itu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya untuk mengatasi masalah ataupun menemukan pengembangan ataupun potensi-potensi diri yang ada pada individu. Yang dimana konseling ini bersifat kerahasiaan. Nanti setelah keluar dari ruangan ini tidak ada cerita yang akan merembet atau bocor kemana-mana. Dan juga dia di sini bebas untuk terbuka atau menceritakan apapun yang dia rasakan. Dan juga nanti konseling ini kita akan menemukan solusinya secara berdua, yang tidak Ibu sendiri, dan kita akan memutuskan masalahnya itu berdua seperti itu. Dia memberikan solusi, kita akan memutuskan nantinya. Ya paham? Nah kebetulan Ibu nanti ada konseling lagi nih. Mungkin Ibu hanya bisa memberikan waktu untuk membersamai waktu konseling kita hanya 45 menit. Apakah cukup ya? Cukup kegiatan ya, tidak merasa kesulitan? Tidak. Iya tidak kan? Nah tadi Ibu mendengar bahwasanya dia itu lagi mengalami kesulitan dalam belajar. Nah Ibu paham nih kesulitan dia karena dia maba ya? Nah kalau Ibu boleh tahu kesulitan apa yang dia rasakan? Itu kalau belakangan itu dia merasa dia sulit untuk mendapat menerima materi-materi pembelajaran itu boleh diselesaikan. Jadi dia ke distract dulu kayak susah banget untuk fokus gitu dalam pembelajaran. Jadi dia ke distract dengan teman-teman. Baik, tadi Ibu mendengar bahwasanya dia lagi mengalami kesulitan dalam belajar ya. Ibu paham bahwasanya dia maba ya sekarang. Itu wajar perasaan dialami oleh maba-maba karena sulit untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen karena peralihan dari SMA ke kuliah. Nah kalau Ibu boleh tahu kesulitannya dia rasakan itu apa aja? Dalam bentuk apa aja? Kayak paling berarti sih Bu, belakangan ini setiap bulan itu sulit gitu kayak dapat materi biasa dapat itu rasa mungkin tuh materi nggak terlalu sulit tapi itu sulit memahaminya aja. Nah dia tuh merasa itu cuma di kampus aja. Kalau misalnya yang lain, dia merasa dia oke aja gitu. Jadi dia merasakan itu hanya di kampus aja ya, di rumah enggak ya, belajar sendiri enggak. Baik. Nah kesulitan ini dia berlangsung lama atau hanya untuk beberapa minggu terakhirnya aja? Minggu terakhir, soalnya sebelum-sebelumnya kan enggak pernah merasakan kayak gitu. Berarti baru-baru ini ya dia merasakan seperti itu. Baik. Nah dia karena dia baru-baru merasakan, ada nggak upaya yang dia lakukan untuk menangani hal ini? Kami kan baru tahu, jadi saya nggak tahu gitu upaya yang dia lakukan. Baik, ya belum ada upaya ya untuk melakukannya. Nah kalau boleh tahu, dia itu di dalam kelas duduknya di depan, di tengah atau di belakang? Sebenarnya ada juga dulu tuh dia lebih suka di mungkin nomor 2 atau nomor 3 dari depan gitu. Dia suka di tengah-tengah lah ibaratnya ya. Setelah itu dia berada di kelas itu memegang gadget nggak? Atau memegang HP nggak? Tidak nih Bu, memegang HP ya. Nah baik. Kecemasan ini dia katakan bahwasanya baru beberapa minggu terakhir ini gitu. Dan ini dirasakan oleh yaitu semua mata kuliah atau hanya beberapa mata kuliah saja? Beberapa mata kuliah aja. Jadi benar-benar
dia kesulitan belajar itu di beberapa mata kuliah aja ya gitu. Baik. Nah, saat itu memang wajar ya seperti kata-kata tadi. Udah ada belum upaya yang dia lakukan? Kayaknya belum. Atau ada nggak upaya ini dia lakukan, cuman waktunya aja yang belum pas? Mungkin itu ya Bu. Kayak aku kayaknya tapi yang pas itu juga belum banyak kayaknya upaya-upayanya, tapi saya belum merasa diri cocok itu yang kayak aku belum rapi gitu deh. Nah, karena kuliah tadi banyak, boleh nggak dia deskripsikan ke ibu apa aja upaya-upaya yang ingin dia lakukan? Mungkin salah satunya itu mungkin kalau kamu duduknya kayak nggak di depan kali ya guys, jadi dia tuh kurang fokus gitu. Mungkin ke depannya saya tuh bakal duduk ke depan. Itu kalau duduk saya tuh belum bisa nggak sama dia gitu. Baik, dia tadi ingin ya mengubah upaya ataupun ingin merubah kesulitan ini, tapi udah punya upaya, cuman bingung untuk menentukannya kapan menerapkannya gitu ya. Jadi dia juga udah menemukan ya tadi upaya-upayanya. Nah, dia sadar nggak kalau misalnya kita memilikinya tapi kita nggak memiliki gimana ya upaya untuk melakukannya, itu sama aja dengan bohong gitu. Dia tahu Ya kalau dia sadar ya karena itu. Nah, tadi itu wajar ya dia. Nah, jadi dia ibu mau nanya dulu nih, karena dari beberapa upaya itu ibu mau nanya, dia udah menemukan nggak yang namanya gaya belajar dia? Udah menemukan ya gaya belajar dia. Kalau boleh tahu gaya belajar seperti apa yang dia temukan? Kalau saya sih sebenarnya dari sekolah kayak dari sini itu saya cocok dengan aku kalau terlalu banyak visual saya itu nggak bisa menerima gitu banyak itu masih kayak dia itu paling nangkap kalau kebanyakan visual gitu. Jadi dia sulit menangkap kalau misalnya lebih ke banyak visual ya. Jadi ya dia bisa mulai ataupun bisa berpendapat kepada dosennya bahwasanya boleh nggak Bu untuk teknik-teknik belajarnya itu diperselang-selingin gitu, diselang-selingin per pertemuannya kayak gitu. Jadi dosennya bakal terima. Jadi karena kadang kan kita nggak tahu ya, dosen tuh dia bingung kalau misalnya dia memberikan visual, nanti ada pula yang kinestetiknya nggak cocok dengan belajar visual diberikan kinestetik, ada juga beberapa yang nggak cocok visual. Nah, sebelumnya itu menanya, dia udah pernah mengajukan hal ini sebelumnya? Bukan itu karena dia mau bayar, itu dia merasa kayak ini nggak boleh dia kalau orang yang kayak nggak sopan. Dia lebih baik kayaknya mengenai dia sendiri, soalnya saya rasa teman-teman yang lain itu kayak nggak ada permasalahan ini gitu, tapi takut itu dia merasa kayak ribet sendiri gitu, jadi udah menilai sendiri. Ya, dia tahu nggak kalau kita terlalu banyak komentar itu juga nggak baik untuk diri kita. Nah, jadi dia boleh berpendapatnya kalau misalnya dia malu untuk di kelas, dia boleh via PC ataupun WA ibunya atau setelah keluar kelas dia temui ibunya. Jadi sejauh ini kita melihat ya bahwasanya dia itu kesulitan belajarnya yang pertama karena duduknya tidak di depan. Terus yang kedua yaitu gaya belajarnya tidak sesuai dengan yang diberikan dosennya, dan juga dia sudah menghindari yang namanya gadget ya. Benar kan? Oke, baik. Kira-kira setelah kita bercerita ataupun kita sudah memberikan dia sudah memberikan apa yang dia rasakan, ada nggak langkah ataupun upaya yang dapat dia lakukan ke depannya? Kayaknya kalau untuk kedepan itu dia bakal berarti hidup sih Bu, karena gadget. Tapi kalau untuk menyampaikan itu kayaknya dia masih ragu. Baik, dia masih ragu. Boleh ya ibu tahu ragu yang dia rasakan itu seperti apa? Kita kayak mungkin itu terlalu dapat batas gitu Bu, untuk ngasih tahu pengertian ke dosennya. Mungkin untuk saat ini dia belum bisa ya untuk berpendapat yang seberani itu gitu. Baik, tapi dia boleh menjalankan upaya-upaya dia seperti tadi dari duduk dulu dan duduk di depan. Dan nanti kalau misalnya belum mempan ataupun tidak ada perubahan, dia boleh datang lagi konseling dengan ibu. Kita akan memikirkan solusi-solusi yang lainnya. Baik, karena waktu
waktu konseling kita sudah berakhir, setelah dia bercerita panjang lebar tadi, apa yang dia rasakan? Karena aku merasa apa ya, kayak lebih kerja itu kita udah ke ya udah ditangkap gitu loh, kayak kita nggak masalah, kayak kalau nggak punya apa ya, kayak punya cara tak upaya itu kayak kita bisa mengatakan yang kata-kata itu gimana. Oke, baik. Jadi senang ya setelah kita bercerita, setelah dia menemukan solusi dia sendiri, kita memutuskan, dia udah memiliki perubahan yang udah ceria juga, udah dapat ya. Kalau misalnya dia bakal melakukan apa ke depannya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya keadaan dia yang katakan tadi masih belum berubah, dia dapat konseling lagi di sini besok atau pertemuan berikutnya kita janjikan lagi ya. Terima kasih ya Tia sudah mau jujur dan memberikan ceritanya kepada ibu dan mau mengatasi ataupun membagikan upaya-upaya yang dibicarakan.